Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nabi Haidar dari PBA 2C, ingin memenuhi tugas UTS Madkhol Ilmiah Lughah. Saya akan membawakan materi topik 2 yang berjudul istilah dalam linguistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang preskriptif dan deskriptif. Preskriptif dan deskriptif adalah dua istilah pendekatan dalam mengkaji bahasa. Al-Wasilah mengistilahkannya dengan pendekatan linguistik dan pendekatan humanis. Pendekatan yang pertama memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bahasa secara ilmiah, sedangkan yang kedua memiliki tujuan mendeskripsikan bagaimana manusia berkomunikasi. Preskriptif sering disebut juga normatif, yaitu pandangan tentang bahasa yang lebih berorientasi kaidah-kaidah atau aturan gramatikal yang sudah berlaku dan ditentukan sebelumnya. Mencocokkan data di sini itu bahasa ya, dengan aturan kebahasaan yang sudah baku, normatif, adalah cara ini yang sering dilakukan dalam pendekatan preskriptif. Sehingga apabila data tidak cocok atau tidak sesuai dengan prinsip baku bahasa dianggap salah dan rusak. Dan apabila sebaliknya terdapat kecocokan data dengan aturan bahasa, maka itu dianggap benar. Deskriptif adalah pendekatan terhadap bahasa secara objektif. Kajiannya difokuskan pada penggambaran nyata terhadap gejala kebahasaan yang terjadi di lapangan dan tidak menghakimi benar salah bahasa tutur maupun tulis. Perbedaan kedua pendekatan ini adalah preskriptif terkait bagaimana sebuah bahasa seharusnya digunakan oleh seorang penutur atau pengguna bahasa tersebut. Sedangkan deskriptif bagaimana bahasa itu digunakan oleh si penutur. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sinkronis dan diakronis. Istilah sinkronis dan diakronis digunakan pertama kali oleh Bapak Linguistik Modern, Ferdinand de Saussure. Menurutnya bahasa dapat dipelajari di satu kurun waktu tertentu atau juga dari waktu ke waktu. Pendekatan sinkronis adalah pendekatan yang titik kekajiannya menyasar pada bahasa dalam satu masa tertentu atau dalam kajian yang terbatas. Bahasa tersebut diterangkan bagaimana cara kerja dan gejala-gejala bahasa yang bersifat sezaman yang diucap oleh penuturnya. Adapun diakronis adalah mempelajari suatu bahasa dalam fase-fase perkembangan bahasa tersebut dari kurun waktu yang berbeda atau membandingkan perubahan dan perkembangannya berdasarkan perubahan masa. Pendekatan ini bersifat vertikal. Kajian bahasa diakronis berusaha memberikan dan menjelaskan perubahan bahasa secara empiris. Pengkajian yang dilakukan berakhir pada satu tujuan umum, yaitu melihat akibat evolusi bahasa. Dengan kata lain, pendekatan diakronis mempelajari bahasa untuk menelaah evolusi sebuah bahasa. Selanjutnya akan membahas tentang langs, lang, dan pro. Bapak Linguistik Modern Ferdinand de Saussure merumuskan bahwa dalam 3 istilah, yaitu langs, lang, dan pro. Kata lang diterjemahkan oleh Wittgenstein dengan tuturan manusia, human speech atau speaking. Sedangkan Harris memaknainya sebagai bahasa atau sistem kebahasaan. Secara eksplisit, Abdul Khair dan Leonie Agustina mendefinisikan langs sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama pemakai bahasa. Lang ini bersifat abstrak dan juga bersifat universal. Arti bahasa sebagai kemampuan yang digunakan manusia untuk berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Yang kedua, kata lang dimaknai sebagai sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif, disepakati bersama oleh komunitas pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam
komunitas bahasa tersebut. Kata prol dalam arti bahasa sebagai penggunaan konkret bahasa tertentu berupa tindakan tuturan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi dan performansi. Chomsky memisahkan istilah kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu berisi tentang kaidah, parameter atau prinsip-prinsip serta konfigurasi sistem bahasa. Kompetensi kebahasaan merupakan pengetahuan gramatikal yang berada dalam struktur mental di belakang bahasa. Kompetensi bahasa dikenal juga kompetensi tata bahasa atau bahasa bawaan. Konsep ini berbeda dengan performansi bahasa. Nah, performansi adalah pemakaian bahasa itu sendiri di dalam keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, performansi merupakan tuturan yang aktual. Performansi linguistik mengacu kepada proses-proses kognitif, kesadaran, dan perilaku yang digunakan oleh seseorang di dalam penggunaan pengetahuan linguistiknya secara aktual. Singkatnya, kompetensi melibatkan mengetahui. Kompetensi itu mengetahui bahasa, dan performansi melibatkan perilaku sesuatu dengan bahasa tersebut. Bahasan selanjutnya tentang fungsionalis dan formalisme. Chomsky sebagai tokoh kaum formalis berkeyakinan bahwa bahasa sebagai seperangkat kalimat memiliki arti atau makna. Tata cara pengucapannya, jadi dalam bahasa dibutuhkan tata bahasa. Tata bahasa merupakan seperangkat kaidah yang mengadukan makna-makna tertentu dengan pengucapan tertentu. Salah satu komponen esensial dalam tata bahasa adalah sintaksis. Sedangkan bagi kalangan fungsional, bahasa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi, dan pandangan ini ingin memperlihatkan bagaimana bahasa bekerja dalam sistem masyarakat. Dalam sistem kemasyarakatan, orang berbahasa itu untuk tujuannya apa? Apa maksudnya? Apa sasarannya? Kita dapat dikatakan telah menggunakan penjelasan fungsional jika kita telah membahas makna-makna dari aspek maksud sebagaimana dilakukan oleh filsuf dengan menggunakan teori fungsionalisme. Kita dapat menjawab pertanyaan mengapa tuturan X yang digunakan bukan tuturan Y. Sebab tuturan X lebih sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam membicarakan sifat-sifat bahasa, ilmuwan fungsionalisme lebih suka menggunakan istilah fungsi, sehingga lahirlah istilah ragam biologis, ragam psikologis, dan ragam sosial fungsionalisme. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.